Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1811. Karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku. Suan Yuanfei menggertakkan giginya, wajahnya menjadi sangat kejam. Berbeda sekali dengan Suan Yuanfei adalah Kelao, wajahnya sedikit pucat saat ini. Jika ada pertarungan nyata, dia tidak tahu apakah mereka benar-benar tahan. Meski jumlahnya banyak, Long Zaitian tidaklah mudah. Kakak, tolong minta maaf kepada Tuan Suan Yuan. Berkelahi dengan Tuan Suan Yuan bukanlah pilihan yang bijak. Ya, anak muda, kamu terlalu impulsif. Tanpa diduga, masih ada orang di kota Nanke yang berani memprovokasi Suan Yuanfei, apakah mereka akan mati? Setelah perselisihan dimulai di sini, semakin banyak orang yang menonton. Pada saat kritis ini, semua orang membujuk Long Zaitian satu demi satu. Namun, ekspresi Long Zaitian acuh tak acuh, seolah dia tidak mendengar kata-kata semua orang sama sekali. Ayo, bunuh dia dan patahkan tangan dan kakinya. Juga, jangan sakiti Nona Nanyin. Suan Yuanfei berkata dengan dingin, lagi pula, selusin preman di belakangnya bergegas menuju Long Zaitian. Preman dari keluarga lain ini mungkin hanya preman biasa, tetapi keluarga Suan Yuan, sebagai keluarga seni bela diri, memunculkan preman yang pasti bukan preman biasa dan bisa dibandingkan. Ini juga mengapa Suan Yuanfei datang untuk menemukan kepercayaan diri Long Zaitian yang paling menyusahkan. Paman Bao, hati-hati. Keluarga Suan Yuan telah berlatih seni bela diri selama beberapa generasi, dan preman yang dibesarkan oleh keluarga sangat berbeda dengan preman biasa. Perang akan segera pecah, pada saat kritis ini, Yue Nanyin mengingatkan. Jadi begitu. Long Zaitian menjawab dengan enteng. Jika kamu butuh bantuan, tanyakan saja. Xiao Tao dan aku masih bisa menangani kekuatan kecil ini. Yue Nanyin masih sedikit khawatir, tetapi ketika dia mengatakan ini, seorang preman telah melancarkan serangan ke Long Zaitian terlebih dahulu. Long Zaitian juga bereaksi sangat cepat, menghindari serangan preman itu dengan menghindar. Tetapi melihat ini, para penonton masih sering menggelengkan kepala, tidak merasa bahwa Long Zaitian memiliki kekuatan untuk menghadapi situasi di hadapannya. Setelah menghindari serangan salah satu preman, dua preman lainnya menyerang lagi. Kali ini, Long Zaitian akhirnya bergerak, dia berbalik sedikit ke satu sisi, lalu menyesuaikan postur tubuhnya, dan meninju, langsung menghempaskan mereka berdua. Melihat adegan ini, semua orang tanpa sadar mengeluarkan seruan. Namun, sebelum semua orang terlalu kagum, seseorang bergegas lagi. Kali ini, Long Zaitian menggerakkan tubuhnya dan muncul seperti hantu di belakang penyerang, dia mengulurkan tangan besarnya dan memutar keduanya menjadi satu. Adegan ini membuat semua orang terlihat bodoh. Bung, mengapa kekuatanmu begitu menakutkan? Ini lebih dari horor, itu terlalu dibesar-besarkan. Ternyata dia memiliki keterampilan yang nyata, tidak heran dia begitu tenang. Dalam sekejap, arah pembicaraan di tempat kejadian berubah. Tidak lama setelah pertarungan dimulai, Suan Yuanfei baru merasa ada yang tidak beres, karena Long Zaitian terlalu ganas. Itu hampir merupakan pertemuan tatap muka, dan beberapa orangnya sendiri dirobohkan ke tanah. Dia menelan, dan mundur dua langkah, merasa sedikit takut di hatinya. Yah, Tuan Ke, mereka tidak bisa melakukannya, kamu pergi ke saya. Dia memikirkan Tuan Ke di sampingnya, dan segera berkata kepada Tuan Ke. Kelao jelas berbeda dengan preman ini, Kelao bisa dibilang sebagai salah satu master terbaik di keluarga Suan Yuan. Namun, pada saat ini, Kelao memiliki ekspresi pahit ketika mendengar kata-kata Suan Yuanfei. Bab 1812. Tuan, ketika dia bergerak, saya tahu bahwa saya sama sekali bukan lawannya. Kelao memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Old Ke, apa yang kamu bicarakan? Menurutmu berapa umurnya, berapa umurmu, dan tingkat keahlianmu, kamu setidaknya puluhan tahun lebih tua darinya. Bagaimana mungkin kamu tidak menjadi lawannya? Suan Yuanfei sama sekali tidak mendengarkan kata-kata Kelao. Hei, ini. Kelao hendak menangis, bagaimana mungkin Suan Yuanfei ini seperti orang bodoh, jika dia ingin bunuh diri, bagaimana dia bisa membawanya bersamanya? Old Ke, jika kamu tidak naik, aku akan meminta ayahku untuk menghukummu saat aku kembali. Ayahku memintamu untuk melindungiku, tetapi kamu belum memenuhi tanggung jawabmu. Suan Yuanfei mengoceh tanpa henti. Sekarang, Kelao adalah satu-satunya harapannya.
Namun, saat keduanya berbicara, Long Zaitian berhasil menangani semua bawahan Suan Yuanfei. Tes, aku tidak bisa melihat bahwa pemuda ini sangat pandai berkelahi. Keluarga Suan Yuan tidak sederhana. Dia bisa bertarung, tetapi sepertinya tidak bisa menyelesaikan masalah. Saya pikir pemuda ini terlalu impulsif. Sayang sekali, pemuda yang baik, mengapa dia harus memprovokasi keluarga Suan Yuan? Saya pikir kakak laki-laki ini cukup kuat, dan dia pasti memiliki latar belakang yang kuat. Jika dia berani memprovokasi keluarga Suan Yuan, dia pasti orang yang cakap. Semua orang di tempat kejadian sedang berdiskusi lagi, dan tren diskusi semua orang agak berubah saat ini. Apakah kamu akan bertarung atau tidak? Melihat Suan Yuanfei dan Kelao, Long Zaitian bertanya. Saudaraku, tuan muda kita telah menyinggung perasaanku hari ini, dan dia akan datang untuk menebusnya di lain hari. Aku pikir kesalahpahaman yang terjadi hari ini, atau biarkan saja. Kelao menangkupkan tangannya ke arah Long Zaitian dan menghela nafas. Oulke, apa yang kamu bicarakan? Keluarga Suan Yuan kita membungkuk padanya, bagaimana kita bisa berkeliaran di kota Nanke di masa depan? Suan Yuanfei menjadi cemas dan berkata dengan keras. Jika kamu tidak melawan, pergilah. Long Zaitian mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Oulke, jika kamu memanggilku tuan muda, kamu harus mendengarkan aku. Wajah Suan Yuanfei sangat dingin. Mendengar ini, Kelao mengambil 2 langkah menuju Suan Yuanfei, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Tiba-tiba, dia bergerak, dan sebuah tangan jatuh di leher Suan Yuanfei. Suan Yuanfei memutar matanya dan langsung pingsan. Tuan Ke langsung menopang Suan Yuanfei dengan satu tangan. Saudaraku, tuan muda kita ceroboh dan mudah tersinggung. Ayo pergi sekarang. Kelao memiliki rasa malu di wajahnya, dia tidak punya pilihan selain melakukan sesuatu yang lain. Dia sangat jelas bahwa dia sama sekali bukan lawan Long Zaitian, dan hasil akhir dari pertempuran Long Zaitian adalah keuntungannya melebihi kerugian, rasa malu dan kehilangan identitas. Semua orang tertawa terbahak-bahak saat melihat adegan ini. Hahaha. Apa ini? Orang-orang dari keluarga Suan Yuan tidak ingin melawan kakak ini. Aku sudah mengatakan bahwa saudara ini bukan janggut yang baik. Ada orang di luar gunung, dan ada orang di luar gunung. Jangan berpikir bahwa Suan Yuanfei akan bisa pergi ke surga. Ketua itu, aku ingat bahwa dia adalah tuan dari keluarga Suan Yuan, tetapi dia bahkan tidak bergerak. Apakah menurutmu dia tidak bisa mengalahkan kakak laki-laki ini? Seorang ahli mengenal seorang ahli, aku khawatir ketua ini telah melihat beberapa kebenaran, jadi dia memilih untuk tidak bergerak. Ada banyak diskusi. Karena kamu tidak ingin bertarung, keluarlah. Long Zaitian memandang Kelao dengan nada yang sangat acuh tak acuh. Setelah mengatakan ini, dia berjalan menuju hotel. Melihat ini, Yue Nanyin dan Xiao Tao juga mengikuti. Bab 1813. Mendengar kata-kata Long Zaitian, Kelao membungkuk dalam-dalam ke arah Long Zaitian, dan pergi dengan Suan Yuanfei yang tidak sadarkan diri di pundaknya. Melihat adegan ini, semua orang tertawa lagi. Paman Bao, bahkan hantu tua dari keluarga Suan Yuan tidak berani melawanmu, apakah kamu benar-benar sekuat itu? Yue Nanyin bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika itu adalah orang biasa, dia akan dapat melihat sedikit kebenaran, tetapi Yue Nanyin, Long Zaitian, sama sekali tidak dapat melihat garis perbedaan langsung Long Zaitian. Kamu sangat penasaran, mengapa tidak bertanya pada seseorang dari keluarga Suan Yuan? Long Zaitian berbicara dengan tenang. Jika aku boleh bertanya, bukankah aku sudah bertanya? Mengatakan ini, keduanya memasuki lift. Kota Nanke, Aula Suan Yuan. Seorang pria berusia 50-an dengan pelipis abu-abu sedang berjalan-jalan di depan aula, gelisah. Nama pria itu adalah Suan Yuan Hong, kepala keluarga Suan Yuan dan ayah dari Suan Yuanfei. Pria lain berusia awal 40-an, duduk di kursi di bawah kursi kepala, tidak tampak bingung, tetapi sedikit mengernyit. Pria berusia awal 40-an ini adalah adik laki-laki Suan Yuan Hong, Suan Yuan Xing. Tidak masuk akal, itu tidak masuk akal. Aku memberinya begitu banyak uang untuk melakukan ini, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Pengkhianat ini benar-benar tidak berguna. Suan Yuan Hong sangat marah sehingga bagian atas kepalanya akan terbakar. Meskipun Suan Yuanfei belum kembali, apa yang dilakukan Suan Yuanfei di konferensi Nanke telah menyebar ke seluruh kota Nanke. Tidak hanya Suan Yuanfei tidak mendapatkan apa-apa di konferensi Nanke, tetapi dia juga mempermalukan keluarga Suan Yuan. Sekarang orang-orang di luar mengatakan bahwa tuan muda ketiga dari keluarga Suan Yuan itu bodoh.
Saudaraku, aku sudah mengatakan bahwa Xiao Fei tidak tangguh secara mental dan tidak dewasa, jadi dia tidak bisa dipercayakan dengan tanggung jawab penting. Suan Yuansing menghela nafas dan berkata lagi. Salahkan aku, salahkan aku, salahkan aku karena masih memiliki sedikit harapan untuk bajingan ini. Suan Yuanhong patah hati. Sekarang sesuatu telah terjadi, mari kita habiskan uang untuk memberi kita pelajaran. Adapun Xiao Fei, ketika dia kembali, tangani saja dia sesuai dengan aturan keluarga. Secara relatif, Suan Yuansing lebih tenang, dan sedikit mengernyit saat ini. Biarkan dia kembali, aku harus mematahkan kakinya, sia-sia, tidak punya otak, bagaimana aku, Suan Yuanhong, melahirkan anak yang tidak punya otak. Suan Yuanhong melanjutkan. Dia sudah didesak untuk kembali. Jawab Suan Yuansing. Namun, saat ini, seorang pelayan bergegas masuk lagi. Tuan pertama, tuan kedua. Begitu pelayan itu masuk, dia berlutut di tanah dengan ekspresi panik. Apa yang terjadi lagi? Apa yang kamu lakukan dengan panik? Suan Yuanhong mengerutkan kening, sudah kesal, sekarang semakin kesal. Tuan pertama, tuan kedua, sesuatu yang besar terjadi. Tuan muda ketiga membawa tuan ke dan yang lainnya untuk mencari masalah dengan yang bermargalong itu. Pelayan itu berkata dengan wajah sedih. Apa? Kenapa kamu tidak membujuknya? Juga, tuan ke, apakah tuan ke juga mempermainkannya? Untuk apa ini? Pria bermargalong itu, yang bisa membuang begitu banyak uang, apakah dia orang biasa? Mendengar kata-kata ini, Suan Yuanhong mengerutkan kening dengan keras, dia merasa dunia ini gila. Setelah Tuan Ke meninggalkan konferensi Nanke, dia menelepon saya dan memberitahu saya tentang situasi dengan nama keluarga Long. Dia mengatakan bahwa dia tidak dapat melihat melalui nama keluarga Long, dan dia merasa bahwa dia bukan tandingan nama keluarga Long. Suan Yuansing menarik napas dalam-dalam, wajahnya sangat serius, dia merasa sesuatu yang lebih menakutkan akan terjadi. Bab 1814. Lapor ke kepala besar dan kepala kedua. Saat keduanya sedang berdiskusi, pelayan lain bergegas masuk dari luar, dan pelayan itu masih terburu-buru. Apa yang terjadi lagi? Ekspresi Suan Yuanhong berubah, dan dia bertanya. Kepala keluarga kedua, tuan muda ketiga kembali, dan tuan ke kembali. Pelayan itu menjawab. Apa? Ayo pergi dan lihat. Begitu Suan Yuanhong mendengar kata-kata ini, dia ingin keluar, tetapi Suan Yuansing juga berdiri ketika mendengar kata-kata itu. Hanya pada saat ini, Tuan Ke muncul di pintu, dan dia melihat Tuan Ke memegang Suan Yuanfei dan berjalan masuk. Tuan pertama, tuan kedua. Ekspresi Old Ke berubah jelek, dan dia memanggil Suan Yuanhong dan Suan Yuansing. Ketua, apa yang terjadi? Suan Yuansing bertanya dengan cemas. Kami membawa lebih dari selusin orang untuk menemukan masalah dengan Tuan Long. Kecuali saya dan Tuan Muda, mereka semua dikalahkan. Tuan Muda bersikeras agar saya mengambil tindakan, jadi saya harus membuatnya pingsan dan membawanya kembali. Kelao menghela nafas. Budak keluarga Suan Yuan saya semuanya luar biasa dalam keterampilan. Selusin dari mereka semuanya dikalahkan oleh orang yang sama. Suan Yuanhong langsung memahami poin kunci dari kata-kata Kelao, dan alisnya berkerut saat ini. Saudaraku, orang ini tidak biasa. Saya mendengar bahwa keluarga Wu juga berseteru dengannya, tetapi dia masih menjalani kehidupan yang baik. Terlihat bahwa orang ini tidak sederhana. Kamu juga harus tahu bahwa keluarga Wu selalu pendendam, dan tidak akan meninggalkan balas dendam dalam semalam. Sudah berapa hari berlalu, dan keluarga Wu sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Suan Yuansing memikirkannya dengan hati-hati, dan ketakutan saat memikirkannya dengan hati-hati. Tuan pertama, tuan kedua, itu karena saya melihat petunjuk bahwa saya melumpuhkan tuan muda ketiga dan membawanya kembali. Saya telah bepergian ke seluruh dunia selama bertahun-tahun, orang tua. Mungkinkah saya tidak bisa melihat apakah seseorang memiliki kemampuan? Kelao menarik napas dalam-dalam. Sejauh mana kalian berkelahi dengan pria bermargalong ini? Suan Yuansing bertanya lagi. Paling-paling, dapat dianggap bahwa tuan muda berseteru dengannya. Aku tidak melakukan apa-apa, dan kurasa dia tidak berpikir bahwa keluarga Suan Yuan kita akan menentangnya. Tuan Ke berpikir dengan hati-hati dan menjawab dengan hati-hati. Sangat bagus, sangat bagus. Mendengar kata-kata ini, Suan Yuanhong menghela nafas lega. Selama bertahun-tahun, mereka yang mampu memenangkan para pemimpin konferensi Nanke bukanlah orang biasa, mereka adalah orang-orang yang tidak mampu kita provokasi. Orang ini jelas tidak mudah. Kakak,
Menurut saya lebih baik menyelesaikan sebuah musuh daripada mengikatnya. Suan Yuanxing memikirkannya dan berkata ya. Aku juga percaya begitu. Ekspresi Suan Yuanhong berubah, dia berdiri, dan menatap Suan Yuanfei yang pingsan. Outke, bangunkan anak nakal ini. Suan Yuanhong berkata dengan dingin. Baik. Mendengar ini, Tuan Ke menurunkan Suan Yuanfei dan mengetuk Suan Yuanfei beberapa kali. Suan Yuanfei segera membuka matanya dengan bingung. Dia membuka matanya dan menemukan bahwa dia sudah jauh di dalam rumahnya sendiri. Memikirkan apa yang terjadi di luar sebelumnya, dia tiba-tiba menjadi marah. Kamu sangat berani. Kamu hanya anjing dari keluarga Suan Yuan saya. Beraninya kamu menjatuhkanku. Selama pertemuan Nanke, kamu menjatuhkanku. Ketika kamu meninggalkan pertemuan Nanke, kamu menjatuhkanku lagi. Kamu sangat berani. Melihat Tuan Ke, Suan Yuanfei berteriak keras lagi. Dia sama sekali tidak memperhatikan bahwa ayah dan paman keduanya sedang menonton. Mendengar ini, Tuan Ke menghela nafas. Tuan muda ketiga, saya tidak punya pilihan lain. Kelao menangkupkan tangannya ke arah Suan Yuanfei untuk mengungkapkan permintaan maafnya. Meskipun dia senioritas tinggi, pada akhirnya dia hanyalah orang yang melayani keluarga Suan Yuan. Tidak peduli seberapa buruk Suan Yuanfei, dia tetaplah tuan dari keluarga Suan Yuan. Bab 1815. Melihat Suan Yuanfei seperti ini, Suan Yuanhong merasa dia akan meledak karena amarah. Jadi dia berjalan mendekat dan mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya. Sepertinya kamu sangat tidak puas dengan Outke. Suan Yuanhong datang ke Suan Yuanfei dan berkata dengan isyarat. Ayah, paman kedua, kamu juga di sini. Senang sekali kamu ada di sini. Ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Suan Yuanfei sangat marah, dan ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia menatap ke Lao dengan keras. Jika lelaki tua ini tidak pemalu, dia akan membunuh Long itu sekarang. Apa yang harus kamu katakan? Suan Yuanhong memandang Suan Yuanfei dengan wajah dingin, tetapi Suan Yuanfei tidak menyadari bahwa ekspresi ayahnya salah saat ini. Ayah, paman kedua, ketua ini, memakan milik kita, menggunakan milik kita, dan dia tidak mematuhi perintahku dan tidak mau bekerja. Ayah, paman kedua, lihat masalah ini, bagaimana haruskah kita menghadapinya? Suan Yuanfei mencibir. Apa yang ingin kamu lakukan? Suan Yuanfei mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan batinnya. Menurutku, ketua ini pasti akan diusir dari keluarga kita. Tentu saja, bagaimana menghadapinya tergantung pada paman kedua dan ayah. Suan Yuanfei berpikir sejenak, dan berkata lagi. Lihat aku, kan? Suan Yuanhong bertanya dengan tenang. Tentu saja, ayah, kamu adalah kepala keluarga, dan kamu memiliki keputusan akhir tentang keluarga ini. Suan Yuanfei memiliki senyum di wajahnya. Bentak. Tapi, tiba-tiba, Suan Yuanhong mengangkat tamparan besarnya, dan menamparkan wajah Suan Yuanfei dengan keras, meninggalkan sidik jari di wajah Suan Yuanfei. Suan Yuanfei tercengang dan tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Aku akan menunjukkan kepadamu sekarang, apakah kamu puas? Suan Yuanhong bertanya dengan marah. Ayah, kamu gila, kenapa kamu memukulku? Suan Yuanfei memiliki wajah polos. Bentak. Suan Yuanhong menamparnya lagi, beberapa tamparan berturut-turut, menyebabkan Suan Yuanfei terhuyung-huyung terus-menerus. Akhirnya salah satu dari mereka tidak berdiri diam, dan langsung jatuh ke tanah, terlihat agak malu. Xiao Fei, ini bukan paman kedua. Aku sedang membicarakanmu. Tidakkah menurutmu hal-hal yang kamu lakukan hari ini tidak cukup memalukan? Kamu ingin menghukum Lao Ke. Lao Ke adalah seniormu, dan dia seperti saudara laki-laki kepada ayahmu dan aku. Kamu adalah seorang junior, berteriak dan menghukumnya di sini. Jika Lao Ke tidak menghentikan apa yang terjadi hari ini, apakah kamu tahu berapa banyak masalah yang kamu timbulkan sendiri? Suan Yuanxing tidak berniat menghentikan Suan Yuanhong saat ini, Suan Yuanfei ini benar-benar pantas untuk dipukul. Jika tidak sulit untuk menembak, dia sangat ingin menghajar Suan Yuanfei bersama sekarang. Tidak, paman kedua, saya diintimidasi. Di kota Nanke, seseorang berani menggertak saya. Anda tidak membela saya, tetapi memukuli saya dan memarahi saya. Saya tidak pernah dianiaya seperti ini sejak saya masih kecil. Ketika Suan Yuanfei mendengar kata-kata ini, dia hampir menangis. Melihat pemandangan ini, Tuan Ke menghela nafas dalam-dalam. Tuan muda ketiga Suan Yuan ini tidak tahu apakah dia benar-benar bodoh atau tidak. Kenapa? Kamu tidak bisa diintimidasi atau apa? Kamu apa? Keluarga Suan Yuan saya telah membangun keluarga berdasarkan seni bela diri.
Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, berapa banyak yang telah kamu pelajari dan apa kekuatanmu? Jika bukan karena posisi keluarga Suanyuan saya di kota Nanke, beraninya Anda mengamuk di kota Nanke. Suanyuan Fei, Anda sia-sia, apakah Anda sendiri tidak mengetahuinya? Mendengar retorika Suanyuan Fei, Suanyuan Hong merasa bahwa dia akan meledak dengan amarah, dan pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan penyesalan. Jika bukan karena kesenangan biasa untuk Suanyuan Fei tidak akan menjadi seperti ini. Bab 1816. Xiao Fei, pria bermarga Long ini hanyalah orang biasa. Jika kamu memprovokasi dia, kamu mahir dan mencari kematian, jangan pedulikan itu untuk saat ini. Mari kita bicara tentang konferensi Nanke dulu. Ayahmu dan aku akan mengambil uangnya dan membiarkanmu pergi ke konferensi Nanke. Apa yang kamu kembalikan kepada kami? Kamu tidak kembali tanpa apa-apa. Dalam analisis terakhir, kamu ditipu. Tidak apa-apa jika kamu ditipu, tetapi skandalmu di konferensi Nanke sekarang telah menyebar ke seluruh kota Nanke. Keluarga Suanyuan kami di mana kamu meletakkan wajahmu? Suanyuan Sing menggelengkan kepalanya, dia benar-benar kecewa dengan keponakannya. Paman kedua, aku yang harus disalahkan atas nama keluarga Long itu. Jika bukan karena dia, bagaimana aku bisa melakukan ini? Jadi aku ingin membalas dendam, tetapi Kelao tidak akan membantuku. Suanyuan Fei menundukkan kepalanya dengan sedih. Hehe, jika kamu ingin membalas dendam, apakah kamu masih membutuhkan orang lain untuk membantumu? Balas dendam pada dirimu sendiri, biarkan orang lain membalas dendam untukmu, pria seperti apa kamu? Kamu di luar, jangan bilang kamu adalah putra Suanyuan Hong saya, Suanyuan Hong, tidak bisa melahirkan anak laki-laki seperti kamu. Suanyuan Hong mencibir, lalu memarahi dengan keras. Bawa dia dan kunci dia. Tidak ada yang akan membiarkannya keluar tanpa perintahku. Segera, Suanyuan Hong berbicara kepada para pelayan lagi. Setelah mendengar kata-kata ini, para pelayan itu datang dan menahan Suanyuan Fei. Suanyuan Hong masih marah saat ini. Saudaraku, sekarang, kita harus memikirkan cara untuk mengetahui detail Tuan Long. Ketika Suanyuan terbang ke bawah, Suanyuan Sing berbicara. Kurasa itu tidak perlu. Selama kita tidak memprovokasi dia di masa depan, kurasa dia tidak akan terus mengganggu kita. Suanyuan Hong menarik napas dalam-dalam, merenung sejenak, lalu menjawab. Saudaraku, bersiaplah. Jika latar belakang orang ini benar-benar tidak mudah, kita juga bisa berteman dan menyelesaikan kesalahpahaman antara kedua keluarga. Ini akan bermanfaat dan tidak berbahaya bagi kita. Suanyuan Sing berbicara dengan sangat hati-hati. Ada beberapa alasan bagimu untuk mengatakan itu. Dengan cara ini, masalah ini akan ditangani olehmu. Kamu harus berhati-hati. Kamu harus ingat bahwa dunia ini sangat besar. Di kota Nanke, keluarga Suanyuan kita mungkin bisa bagus, tapi di luar kota Nanke, kita bukan apa-apa. Suanyuan Hong berpikir sejenak, mengangguk, dan menerima saran kakaknya. Saudaraku, jangan khawatir, aku bukan pemuda yang terpana seperti Xiao Fei. Aku melakukan banyak hal, jangan khawatir. Suanyuan Sing tampak percaya diri. Oulke, aku telah berbuat salah padamu. Anak laki-lakiku bodoh dan tidak sopan padamu. Aku akan memintanya untuk meminta maaf kepadamu secara pribadi. Pada saat ini, Suanyuan Hong menatap Tuan Ke lagi, dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Tuan, jangan katakan itu. Hal-hal inilah yang harus saya lakukan. Selain itu, saya sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Mendengar kata-kata ini, Kelao berkata sambil tersenyum masam. Pada akhirnya, itu karena aku tidak punya cara untuk mengajari putraku bahwa ini terjadi. Dia adalah yang termuda dalam keluarga, dan dia paling dimanjakan sejak dia masih kecil, jadi ini telah menciptakan situasi saat ini. Sejak dia masih kecil, baik kakak maupun adiknya terlalu memanjakannya, dan mereka akan menjaganya untuk semuanya. Bahkan jika kakak dan adiknya tidak tahan, ada orang tua yang akan membantunya. Dengan cara ini, jika dia menjadi seperti sekarang, dia tidak akan berguna. Karena itu, Suanyuan Hong menghela nafas. Kali ini, dia awalnya ingin memberi Suanyuan Fei kesempatan untuk berlatih, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Bab 1817. Kamu tidak perlu terlalu kesal dengan bos muda, lebih disiplinkan dirimu di masa depan. Tuan Ke berkata begitu, tetapi di dalam hatinya dia tidak ada hubungannya dengan Suanyuan Fei. Anjing bodoh, dia sudah dewasa, dan dia secara membabi buta bertindak sesuai keinginannya, dan tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak berpikir tentang itu.
Apakah perlu mengajari orang yang sudah hidup seperti ini? Apakah saya masih bisa mengajar? Bagus untuk bisa mendisiplinkan, tetapi hal yang paling menakutkan adalah kamu tidak bisa lagi mendisiplinkan. Lupakan saja, kita harus memberinya pelajaran yang berat dalam hal ini. Suan Yuanhong mengangkat kepalanya sedikit dan menghela nafas. Dia tahu lebih baik dari siapapun orang seperti apa putranya. Oulke, kamu telah bertemu orang ini, menurutmu kekuatan macam apa orang itu, apakah kamu memiliki penilaian yang lebih akurat? Saat ini, Suan Yuanxing berbicara. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya tidak dapat melihat melalui orang ini. Orang ini tidak dapat diduga. Saya tidak dapat melihatnya sama sekali. Kaya dan berkuasa, orang seperti itu tampaknya bukan sesuatu yang dapat diprovokasi oleh keluarga Suan Yuan kita. Tuan Ke menarik napas dalam-dalam dan berbicara setelah sekian lama. Oulke benar. Di dunia ini, ada banyak makhluk yang lebih kuat dari kita. Kita harus tetap berhati-hati. Suan Yuanhong menghela nafas sedikit, justru karena mereka memiliki kekuatan tertentu sehingga mereka sangat tahu apa itu gunung di luar gunung dan manusia di luar manusia. Saya mendengar bahwa orang ini memiliki beberapa masalah dengan keluarga Wu. Mari kita lihat dan lihat bagaimana keluarga Wu akan menghadapinya. Keluarga Wu ini tidak pernah mau. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak mengambil tindakan. Suan Yuanxing memikirkannya sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Itu yang saya katakan, tetapi anak kedua, Anda masih perlu melakukan apa yang saya katakan. Menunggu dan melihat apa yang terjadi adalah satu hal, dan penting juga untuk mengambil inisiatif. Jika orang ini benar-benar mampu, mari berteman, itu bukan tidak mungkin. Suan Yuanhong mengangguk. Pria bermarga Long ini terlihat sangat arogan, tetapi dia seharusnya bukan pria yang membuat masalah dari ketiadaan dan tidak masuk akal. Jika orang ini sangat sulit untuk dihadapi, Tuan Muda ketiga dan saya mungkin tidak dapat kembali. Petik 2. Kelao juga mencampur mulutnya. Oulke benar. Selama kita tidak membiarkan anak nakal itu terus menimbulkan masalah, keluarga Suan Yuan kita tidak akan kehilangan apapun. Jangan biarkan anak yang hilang ini keluar, dan kunci dia untukku. Kapan dia akan menyadari kesalahannya? Memikirkan putranya, Suan Yuanhong merasa sedikit cemas. Saudaraku, kurasa belum terlambat. Aku akan mengatur orang untuk melakukan sesuatu sekarang. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana keadaan menjadi lebih baik. Suan Yuanxing berpikir sejenak, lalu berdiri, kata Suan Yuanhong. Teruskan. Suan Yuanhong mengangguk, dan dengan izin Suan Yuanhong, Suan Yuanxing pergi lebih dulu. Setelah Kelao dan Suan Yuanhong mengucapkan beberapa patah kata, mereka juga meninggalkan aula bersama. Ketika Long Zaitian, Yue Nanyin dan Xiao Tao kembali ke hotel, sudah lewat jam 5 sore. Pada saat ini, semua hal yang difoto di konferensi Nanke juga telah disampaikan. Hei, ini terlalu banyak, sepertinya kita tidak bisa mengambilnya kembali. Saat ini, Yue Nanyin sedikit tertekan, meskipun dia tidak membawa banyak uang untuk berpartisipasi dalam konferensi Nanke kali ini, Long Zaitian mengambil banyak barang dan memberikannya kepada mereka. Nona, bagaimana kalau kita mencari seseorang untuk membantu kita memeriksanya kembali? Xiao Tao berpikir sejenak dan menyarankan. Bab 1818. Apa yang kamu khawatirkan? Mari kita menyewa mobil untuk pergi ke kota Wangxian dulu. Bukankah keluarga kita memiliki banyak properti di kota Wangxian? Biarkan klan di sana membantu membawa mereka pulang. Yue Nanyin menjulurkan kepala kecil Xiao Tao, dan berkata dengan marah. Ya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Ketika Xiao Tao mendengar kata-kata ini, dia mengedipkan matanya, seolah dia tiba-tiba sadar. Karena kamu bodoh. Yue Nanyin menatap Xiao Tao dengan tatapan kosong. Kakak Long, kudengar kamu akan pergi ke Gunung Tangisan Iblis. Untuk pergi ke Gunung Tangisan Iblis, kamu harus melewati kota Wangxian. Kamu berada di jalan yang sama dengan kami. Namun, sepertinya kita akan pergi dengan cara yang sama, kita akan pergi ke Devil Weeping Mountain. Xiao Tao bergumam. Sialan Xiao Tao, siapa yang menyuruhmu mengambil keputusan sendiri? Yue Nanyin memutar matanya ke arah Xiao Tao lagi, dia merasa sedikit bertentangan di hatinya saat ini. Dia tidak benar-benar ingin bersama Long Zaitian pada awalnya, tapi dia ingin bersama Long Zaitian. Tapi bagaimanapun juga, jika dia membuka mulutnya untuk mengundang Long Zaitian pergi dengan cara yang sama, dia akan merasa sangat canggung dan merasa tidak bisa melepaskan sikapnya. Kita bisa bepergian bersama. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh.
Yue Nanyin dan Xiao Tao tampaknya mengenal Miao Jiang dengan sangat baik, dan bersama mereka, mereka dapat menghindari banyak masalah. Itulah sebabnya Long Zaitian memberi begitu banyak hal kepada Xiao Tao dan Yue Nanyin. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Yue Nanyin, itu juga tidak menjijikkan. Di matanya, Yue Nanyin dan Xiao Tao adalah anak-anak yang belum dewasa. Hei, Paman Bao, siapapun yang mengatakan kami ingin bersamamu, kami tidak ingin pergi bersamamu kecuali kamu berjanji padaku suatu syarat. Yue Nanyin berdiri, mencubit pinggangnya, dan berkata dengan agresif. Syarat apa? Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya bertanya dengan acuh tak acuh. Kami semua akan memakan masakanmu sepanjang jalan. Jika kamu setuju dengan kondisi ini, kami akan membiarkanmu melakukan perjalanan yang sama dengan kami. Bagaimana menurutmu? Yue Nanyin memutar matanya, dan berkata pada Long Zaitian. Meskipun dia menolak Long Zaitian, dia tidak menolak keahlian kuliner Long Zaitian. Makanan yang dibuat oleh Long Zaitian bisa dikatakan sebagai makanan terbaik yang pernah dia makan seumur hidupnya. Bahkan pemimpin keluarga, para koki terkenal itu, tidak bisa membuat makanan yang begitu lezat. Bisa. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian langsung setuju. Kalau begitu pergilah memasak sekarang, aku akan memakan masakanmu malam ini. Yue Nanyin sangat gembira saat mendengar bahwa Long Zaitian setuju. Baik. Long Zaitian menjawab dengan tenang, lalu menuju ke dapur. Long Zaitian sangat patuh, yang jauh melebihi harapan Yue Nanyin. Xiao Tao, apakah Paman Bao ini disihir? Kenapa dia begitu patuh? Yue Nanyin bertanya dengan aneh. Kakak Long adalah orang yang baik. Xiao Tao menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Hanya saja menurutmu dia baik. Bagiku, dia sama sekali tidak baik. Jika dia sangat mendengarkanku hari ini, dia menyukaiku, kan? Yue Nanyin berpikir sejenak, jantungnya berdetak kencang, dengan perasaan aneh dan penuh harap di hatinya. Puff. Nona, jangan konyol, kakak Long berkata bahwa dia sudah punya istri, dan istrinya sangat cantik. Ketika Xiao Tao mendengar kata-kata ini, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Sialan Xiao Tao, mengapa istrinya sangat cantik? Mungkinkah istrinya sangat cantik, dan aku tidak terlalu cantik? Ketika Yue Nanyin mendengar kata-kata Xiao Tao, wajahnya yang cantik berubah, dan dia bertanya dengan sangat terdiam. Bab 1819. Nona, kamu juga cantik, dan kamu juga cantik, Nona. Setelah mendengar kata-kata ini, Xiao Tao buru-buru berkata pada Yue Nanyin. Itu hampir sama. Kata-kata Xiao Tao menyenangkan di telinga Yue Nanyin. Long Zaitian memasuki dapur, 20 menit kemudian, ada aroma yang menggiurkan dari dapur. Mencium aromanya, Yue Nanyin sedikit bersemangat. Wah, Paman Bao, kamu masak apa yang baunya enak sekali. Yue Nanyin bergegas masuk, dan Xiao Tao mengikuti di belakang Yue Nanyin dengan putus asa. Masak beberapa hidangan dengan santai. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Aku punya selera. Bisakah aku merasakannya? Yue Nanyin sedikit bersemangat, dia sudah mengulurkan tangannya. Melihat Long Zaitian tidak mengatakan apa-apa, dia langsung memasukkan sepotong iga kukus ke mulutnya dengan tangannya. Ya, enak, enak sekali. Paman Bao, kamu tidak terlalu baik, tapi masakanmu benar-benar enak. Nona Ben akan memberi Anda gaji 30.000 sebulan. Bagaimana kalau Anda menjadi koki saya? Yue Nanyin benar-benar tergoda oleh makanan lezatnya, dan mengatakan beberapa kata yang tidak masuk akal saat ini. Nona, kakak Long bisa menghasilkan ratusan juta hanya dengan berjabat tangan. Gaji bulanan Anda sebesar 30.000 mungkin agak rendah. Xiao Tao di samping dengan ramah mengingatkan. Oke. Yue Nanyin membeku sesaat, lalu teringat bahwa Paman Parubaya yang terlihat sedikit jelek di depannya ini memiliki sumber keuangan yang sangat mencengangkan. Atau, Paman, apapun yang kamu inginkan, selama aku punya, aku akan memberimu, tetapi kamu harus memasak untukku selama sisa hidupmu. Yue Nanyin berkata konyol. Seumur hidup terlalu lama. Long Zaitian hanya terlihat acuh tak acuh. Melihat mata serius Long Zaitian, Yue Nanyin membeku sesaat, dia hanya setengah bercanda, tapi jawaban Long Zaitian sepertinya dipikirkan dengan matang. Hei, Nona, kamu terlalu khawatir. Siapa yang suka memasak seumur hidup, dan kakak Long tidak kekurangan uang. Xiao Tao memecah kesunyian tepat pada waktunya, dan menarik Yue Nanyin pergi. Si Xiao Tao, apa yang kamu lakukan? Aku belum cukup makan. Yue Nanyin dengan enggan meninggalkan dapur. Kamu masih mau makan yang cukup. Ini dapurnya.
Kalau kakak Long sudah siap, kita akan makan di ruang tamu. Sejak kapan kamu begitu ceroboh hingga bisa makan di dapur? Xiao Tao sangat terdiam. Selama makanannya enak, tidak masalah di mana kamu makan. Yue Nanyin tersenyum puas. Dalam 20 menit terakhir, sudah ada beberapa hidangan tambahan di atas meja di ruang tamu. Segera, meja hidangan sudah siap. Yue Nanyin dan Xiao Tao bersiap dan ingin mencoba. Setelah menyelesaikan semuanya, Long Zaitian duduk. Apakah sudah siap untuk dimakan? Yue Nanyin tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Long Zaitian menjawab. Mendengar janji Long Zaitian, Yue Nanyin dan Xiao Tao segera melahapnya. Butuh sekitar 1 jam untuk makan makanan ini, dan setelah hampir 1 jam, Yue Nanyin dan Xiao Tao sudah kenyang dan meletakkan sumpit dan mangkuk di tangan mereka. Sialan Xiao Tao, jika ini terus berlanjut, aku mungkin akan mati karena gemuk. Yue Nanyin memandangi perutnya yang besar. Gak mungkin, pasti bakalan gendut sampai mati. Xiao Tao mengoreksi setelah mendengar itu. Namun, pada saat ini, Long Zaitian tiba-tiba mengerutkan kening, tangannya yang memegang mangkuk tiba-tiba mengencang, dan langsung menghancurkan seluruh mangkuk menjadi bubuk halus. Pengadilan kematian. Long Zaitian mengeluarkan minuman ringan. Kegembiraan Long Zaitian juga membuat Yue Nanyin dan Xiao Tao ketakutan. Paman Bao, kamu gila, apa yang akan kamu lakukan? Melihat perilaku abnormal Long Zaitian, Yue Nanyin langsung menanyainya. Kamu tinggal di sini, jangan pergi, aku akan keluar untuk menangani beberapa hal. Setelah Long Zaitian mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas keluar pintu. Melihat ini, Yue Nanyin dan Xiao Tao buru-buru mengejarnya. Bab 1820. Long Zaitian keluar, sampai ke tepi pagar di koridor, dan melihat ke bawah. Saat ini, seluruh hotel, 3 bangunan utama dengan ketinggian lebih dari 50 lantai, semua personel telah dievakuasi, dan sekitarnya dikelilingi oleh lampu hitam. Sekelompok besar orang muncul di alun-alun di depan hotel. Ketika Long Zaitian muncul, lampu sorot yang besar dan menyilaukan menyinari Long Zaitian, dan baik Yue Nanyin maupun Xiao Tao tidak bisa membuka mata mereka. Paman Bao, apa yang terjadi? Melihat situasi di depannya, Yue Nanyin sedikit linglung. Beberapa saat yang lalu, mereka masih makan di kamar, tapi tiba-tiba tidak ada orang di sekitar, seolah tempat itu sudah dibersihkan. Untuk sesaat, Yue Nanyin dan Xiao Tao tidak bisa bereaksi. Ini keluarga Wu. Long Zaitian memandangi sekelompok orang di alun-alun hotel dengan seringai di wajahnya. Long, kalau informasi yang aku dapat benar, seharusnya nama lengkapmu Long Zaitian, kan? Pada saat ini, Wu Tianhao di depan alun-alun memegang pengeras suara dan berteriak keras ke Long Zaitian. Long Zaitian, aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Jika kamu menyesalinya sekarang, sudah terlambat. Di kota Nanke, jika kamu membuat Wu Tianhao tidak bahagia, kamu harus membayar harganya. Wu Tianhao melepaskan suaranya lagi. Paman Bao, tampaknya Wu Tianhao ini serius. Melihat orang-orang itu, sama sekali tidak mudah. Keluarga Wu memiliki 72 master kekuatan dalam, 36 master yang diperoleh, dan 9 master bawaan. Rumor mengatakannya bahwa ada juga master seni bela diri. Master teratas dari level yang sama. Melihat formasi, master dari keluarga Wu ini, jika tidak semuanya, kebanyakan dari mereka telah datang. Yue Nanyin berkata dengan gemetar, dia juga seorang master yang tidak takut pada apapun, tetapi saat ini, dia mengakui bahwa dia tidak tenang lagi. Nona, Kakak Long, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Tao juga sedikit gugup, dia tidak pernah berpikir bahwa hal-hal akan menjadi tidak terkendali. Long Zaitian, jika kamu melompat dari atas, semuanya akan berakhir. Kali ini, aku membawa semua kekuatan keluarga Wuku, 72 master kekuatan internal, 36 master yang diperoleh, dan 9 talenta bawaan. Master, dan kebaikanku saudara Guizhou, saudara hantu kita adalah master di tingkat master seni bela diri. Pernahkah Anda mendengar tentang Grandmaster Martial Dao? Grandmaster Martial Dao, bahkan di seluruh kekaisaran Daxia, adalah master top. Anda mati di tangan saudara tangan hantu kami, dan itu adalah kematian yang layak. Wu Tianhao terus memamerkan kekuatannya. Saat Wu Tianhao berbicara, seorang pria yang mengenakan topeng hitam dan jubah hitam maju selangkah, dan pria berjubah hitam maju selangkah, menatap Long Zaitian seperti elang. Sudah berakhir, aku tidak berharap Wu Tianhao melakukan hal yang begitu buruk. Paman Bao, mengapa kamu tidak menemukan cara untuk pergi dulu? Mereka tidak berani melakukan apapun pada kita.
Yue Nanyin gelisah, berjalan mondar-mandir, tidak bisa berbuat apa-apa. Kembalilah ke kamarmu dulu, aku akan membereskan semuanya di sini. Long Zaitian berkata pada Yue Nanyin dan Xiao Tao. Paman Bao, kamu gila, kamu menanganinya, bagaimana kamu menanganinya? Yue Nanyin menatap Long Zaitian dengan heran. Membunuh mereka semua. Mata Long Zaitian dingin. Lagi pula, dengan gerakan tubuh Long Zaitian, seluruh orang melonjak ke langit. Dengan lompatan ringan seperti itu, dia melompat dari lantai 20 ke lantai 40, dan kemudian, seperti Spiderman, dia bergerak menuju alun-alun di bawah hotel menukik ke bawah. Melihat pemandangan ini, semua tercengang dan tertegun sejenak. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.